New R25 2025. Apakah New R25 ini bakal ngalahin kompetitornya seperti ZX25R atau nggak CBR 250RR? Mari coba kita bahas. Bisa dilihat New Yamaha R25 ini. Buat teman-teman yang nggak tahu, yang udah keluar ini adalah R3 teman-teman, untuk di negara-negara barat seperti Amerika, Eropa dan sebagainya. Yang dimana bodinya ini bakal diturunkan ke motor-motor Asia, yaitu R25-nya. Nah, kalau kalian bisa lihat sekarang bodinya dibandingin R25 yang dulu itu, bodinya sekarang lebih sporty, lebih kayak CBR, kayak campuran dari CBR 250RR dan GSX 150. Menurut gua ini adalah motor yang ganteng banget. Wah, udah nih ganteng banget sih motornya, asli. Apalagi kalau misalkan yang hitamnya, gila ganteng banget. Kira-kira gimana sih cara Yamaha Indonesia menjadi pabrikan yang pinter yang bisa ngalahin ZX25R sama CBR 250RR? Sebenarnya gampang teman-teman, yaitu menjadikan mesinnya itu setara atau kurang sedikit dari CBR 250RR, yang dimana CBR 250RR ini yang masih jadi yang terkencang. Cara R25 ini adalah tinggal sedikit. Misalkan kalau CBR 250RR itu di 41 HP, R25 di 40 aja. Kalau misalkan CBR 250RR itu di 25 Nm si torsinya, R25 di 24 aja. Dan cara bisa menanginnya gimana? Pakai hybrid biar akselerasinya makin kencang. Gue yakin itu banyak yang beli, termasuk gue. Gue bakal beli. Gue jual Ninja gue bakal beli nih R25. Kalau misalkan Yamaha berani untuk melakukan itu. Karena teman-teman bisa tahu kalau misalkan di penjualan motor di Indonesia itu masih didominasi oleh motor skuter kalau dari segi penjualan domestik, yang dimana skuter itu 90,55 dan motor sport itu di 4% aja. Seperti yang kita tahu, orang Indonesia masih membeli motor sport atau motor-motor yang mereka miliki untuk kesehari-harian, bukan untuk hobi. Maka dari itu Yamaha tidak terlalu serius untuk membuat motor sport, dikarenakan pasarnya yang masih sedikit dibandingin motor skuternya. Bahkan ada aja yang masih nekat untuk beli motor sport untuk hariannya, yang dimana dari dulu gue selalu menyarankan untuk membeli motor skuter kalau untuk harian, motor sport untuk hobi seperti balapan dan sebagainya. Kalau kalian suka modif ya udah modif, kalau kalian suka balapan kayak di track ya beli motor sport. Kalau kalian gak suka balapan, modif juga kecil-kecilan tapi ngejek motor lain, nah itu kalian ngaca. Kalian gak disukain tau gak? Balik lagi ke R25. Bisa dilihat akhirnya R25 memiliki desain yang baru banget, yang ganteng banget ini, yang dimana lampu belakangnya udah berubah. Bisa dilihat kalau misalkan Yamaha itu kalau dari segi bisnis pintar teman-teman. Pintar kenapa? Karena di sini gue bakal memprediksikan bahwa mesin yang tadi gue bilang Yamaha R25 kalau bisa di 40 HP dengan torsi 24 itu hampir mustahil, dikarenakan R3-nya sendiri yang di luar negeri itu masih pakai mesin yang lamanya, dan kemungkinan besar pun R25 yang ada di Indonesia pun memakai mesin yang lama, yang dimana motor R25 ini pasti masih di mesin 2 silindernya. Dan pinternya dimana ini pasti banyak mesin-mesin R25-nya yang masih numpuk di gudangnya, kurang lebih kayak gitu ya, ngerti nggak? Jadi daripada mubazir, mereka bakal jual dulu tuh mesin-mesin 2 silinder yang lama itu dengan bodi yang baru yang sekarang. Nah, setelah beberapa tahun lagi, ketika penjualan sudah mentok segitu-segitu aja, disitulah baru ada pembaruan mesin dan sebagainya. Itu udah feeling gue bakal kayak gitu. Kalau dari segi bisnis itu pintar, biar nggak mubazir dari mesin-mesin yang lamanya yang udah dibuat tapi nggak kejual sama sekali. Sekarang kita jual pakai bodi yang baru, yang kece. Karena sekali lagi Indonesia lebih suka gengsi dibandingin performa. Tapi kalau misalkan Yamaha R25 2025 ini pinter dari segi penjualan, mereka berani untuk ngeluarin R25 3 silinder. Walaupun itu mustahil banget dan gak mungkin kalau menurut gue. Karena kita tahu Yamaha itu tidak begitu jor-joran seperti Honda, yang dimana Yamaha lebih pintar untuk memilih prioritasnya, yaitu motor skutik seperti Aerox-nya yang sangat terjual sekali itu, dan X-Max-nya juga yang sangat diinginkan banyak orang. Jadi di sini kita tidak bisa ngejelekin Yamaha, walaupun dari segi motor sport Yamaha udah, tapi nggak apa-apa. Motor-motor yang lainnya masih bagus kok Yamaha. Jadi coba menurut teman-teman, kira-kira Yamaha bakal ngeluarin motornya dengan mesin 3 silinder atau motor 2 silinder yang dimana kurang lebih hampir sama kayak CBR 250RR, atau Yamaha masih memakai mesin yang lamanya supaya bisa ngejual mesin-mesin yang lamanya? Itu yang namanya
tidak membazir. Kira-kira yang paling bener yang mana? Coba tulis di komen. Kalau gue, karena gue yakin Yamaha itu orangnya nggak mubazir dan agak sedikit pelit seperti kita lihat ya yang sebelum-sebelumnya, mereka tetap nggak pakai mesin yang baru, terus bodinya cuman yang diubah, depannya doang, belakang enggak. Jadi menurut gua itu kan banget ya gitu. Jadi gue yakin di tahun 2025 Yamaha bakal mengecewakan kalian semua dengan mesin yang lama. Itu kalau menurut gue. Itu aja dari gue. Kalau misalkan suka boleh di like, boleh di komen. Kalau misalkan suka banget boleh di subscribe buat membantu channel ini. Terima kasih teman-teman. Saya Sigosik pamit undur.